Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsanda Junaidi, kelas 3A Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan 3 materi. Yang pertama yaitu manusia dan lingkungannya, yang kedua sumber daya alam dan lingkungannya, dan yang ketiga IPA dan teknologi. Materi yang pertama yaitu pengertian manusia dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati dan seterusnya, serta terkait dengan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal mencari kehidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dan keberadaannya makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang paling penting atau yang lebih kompleks dan real. Selanjutnya itu pengaruh manusia pada alam lingkungannya hidupnya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan karena manusia makhluk dominan di muka bumi, sehingga seluruh kegiatan manusia akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Perubahan alam, lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dan dibandingkan dengan di hutan gimbal yang ada di seluruh dunia. Dua yaitu sumber daya alam. Menurut Slamet Riyadi Darmojo 1991-1992 mendefinisikan sumber daya alam sebagai segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer atau tanah, hidrosfer atau air, maupun atmosfer atau udara, dan dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, air maupun di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Masalah-masalah terkait dengan sumber daya alam yang pertama, masalah kependudukan. Masalah kependudukan antara lain yang pertama yaitu pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Masalah yang kedua yaitu masalah lingkungan. Beberapa masalah lingkungan yaitu yang pertama pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Yang kedua yaitu permasalahan sampah. Yang ketiga eksplorasi dan lain-lain. Materi yang ketiga yaitu IPA dan teknologi. Yang pertama yaitu pengertian IPA dan teknologi, atau ilmu alam, natural, dan sains, atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakannya merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum berlaku kapanpun dan dimanapun. IPA adalah ilmu yang membahas tentang alam semesta dan segala isinya, sedangkan teknologi IPA untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Cara untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif IPA dan teknologi yaitu kita harus mempelajari dampak positif maupun dampak negatif dari adanya perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Dampak negatifnya ternyata akan mengganggu keseimbangan manusia atau keseimbangan ekosistem. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi atau menekankan adanya dampak negatif dari perkembangan IPA dan teknologi, misalnya di dalam pengembangan teknologi harus memperhatikan asas ekosistem, selalu mengadakan monitoring di dalam merencanakan penggunaan mengembangkan teknologi, proteksi,
mengembangkan teknologi daur ulang, mengembangkan teknologi tepat guna. Setelah presentasi dari saya terkait dengan 3 materi yang ada untuk memenuhi UAS mata kuliah ilmu alamiah dasar. Terima kasih, mohon dukungannya, like, komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.